Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, Wali Kota Palembang melaksanakan sholat Idul Fitri bersama warga Palembang di Masjid Agung Palembang. Setelah 2 tahun tidak digelar akibat pandemi COVID-19, pada tahun ini warga Sumatera Selatan kembali menggelar sholat Id di masjid dan lapangan terbuka. Wali Kota Palembang melaksanakan sholat Id di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Djayo Wikramo yang merupakan masjid kebanggaan warga Sumatera Selatan. Pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kali ini dipadati warga yang akan melaksanakan sholat Id hingga ke Jembatan Ampera dengan diimami oleh Ustadz H.A. Tarmizi Muhaimin Al-Hafiz. Dalam khutbahnya yang bertemakan Ramadan Bekal Hamba Kembali Fitri, Khotib Habib Muhammad bin Taufik Syahab mengajak umat Islam untuk tetap meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usai pelaksanaan sholat Id, Wali Kota Palembang mengungkapkan kedepannya diharapkan rutinitas perekonomian semakin membaik. Atas nama pribadi, keluarga dan masyarakat Kota Palembang, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442. Di Hari Raya kali ini khususnya Idul Fitri, salat Idul Fitri ini bersyukur meskipun pandemi COVID-19 belum berlalu, kita sudah bisa melaksanakan salat di masjid, sholat maupun di lapangan. Kita berdoa semoga ke depan tidak ada lagi pandemi yang akan berganggu kita dalam melaksanakan kegiatan ibadah sosial. Sholat Id yang dilaksanakan di Masjid Agung Palembang juga diikuti Gubernur Sumatera Selatan serta Forkopimda Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Mempererat tali silaturahmi dan jalinan kekeluargaan, warga perantauan masyarakat Desa Sukabumi, Kecamatan 3 di Haji Oku Selatan melakukan mudik bahong atau mudik bersama di momen Idul Fitri. Ada yang berbeda di perayaan momen Idul Fitri bagi warga Desa Sukabumi, Kecamatan 3 di Haji, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, atau yang sering disebut dengan suku Marga Haji. Ratusan warga asal Desa Sukabumi tinggal di tanah rantau bersama-sama, kembali pulang ke kampung halaman atau mudik bahong untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini. Masyarakat desa pun terlihat antusias dalam melakukan penyambutan terhadap warga perantau tersebut. Tak lupa, tari-tarian tradisional khas Kabupaten Oku Selatan disuguhkan dalam penyambutan tersebut. Momen ini dijadikan sebagai ajang silaturahmi bagi masyarakat desa. Menurut salah seorang perantau, Haji Hayanto, kegiatan ini untuk mengajak seluruh warga asal Desa Sukabumi yang tinggal di perantauan supaya tidak melupakan asal tempat mereka dilahirkan dan membantu untuk sama-sama membangun desa mereka. Ini acara mudik bahong di desa di Sukabumi Pau yang ada di perantauan. Kami yang di perantauan itu merencanakan untuk pulang kampung bersama, bagaimana kita melihat perkembangan yang ada di desa kita, supaya kita juga ikut serta ikut membangun desa kita, baik itu secara fisik maupun non fisik. Sehingga kemajuan itu juga kita dorong sedemikian rupa sehingga desa kita menjadi desa yang maju, desa yang makmur, desa yang sejahtera, yang mungkin kita sebut dengan bahasa nasional itu baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kami menanggapi secara positif dan seluruh masyarakat juga menyambut secara antusias. Harapan ke depan ya mudah-mudahan acara ini berkesinambungan seperti yang disampaikan oleh koordinator ini tadi, minimal mungkin 3 tahun sekali. Ya mungkin adalah nanti sisi-sisi positif bagi warga masyarakat kita untuk pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Perayaan Paskah sejumlah gereja se-Sumatera Utara di Gedung Rumah Persembahan GBI, Jalan Jamin Ginting, Medan, berjalan hikmat. Dihadiri ribuan umat Kristiani, perayaan Paskah ini dihadiri Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Medan. Waktu dan tempat kami persilakan. Beginilah suasana kemeriahan peringatan perayaan Hari Paskah di sejumlah gereja di Gedung Rumah Persembahan GBI Sumatera Utara di Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Medan, dengan dihadiri ribuan peserta dari sejumlah aras-aras nasional.
Perayaan Paskah ini juga dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Dalam sambutannya, Edi mengucapkan selamat perayaan Hari Paskah untuk umat Kristiani Sumatera Utara. Perayaan Paskah ini dimeriahkan dengan sejumlah paduan suara dari sejumlah etnis seperti Jawa dan Nias. Sementara itu, menurut Ketua Panitia Paskah Sumatera Utara, Dodi Lukas, kegiatan perayaan Paskah ini berjalan dengan sukses. Dan para hamba Tuhan yang kami kasihi, perayaan Paskah umat Kristiani Sumatera Utara tahun 2022 sukses diselenggarakan di GBI Rumah Persembahan Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Medan. Dihadiri oleh 1.600 peserta, terdiri dari aras-aras nasional dan lebih dari 50 denominasi gereja. Dan diikutsertakan juga paduan suara dari beberapa organisasi gereja seperti PWKI, GPT, PPD Distrik 10 Medan Aceh, GKPI, GKJ, dan ada 2 tarian dari Himpunan Mahasiswa Nias. Dari Medan, Sumatera Utara, Irfan, TV One mengabarkan. Untuk membangun sarana dan prasarana demi kepentingan masyarakat di daerah terpencil, personel TNI membangun jalan dan melakukan bakti sosial di Nagari Abaisiat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, dalam program TNI Manunggal Membangun Desa. Jalan merupakan akses transportasi rakyat yang menghubungkan dari kampung ke kampung, serta digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan untuk dijual ke pasar. Dan untuk mempercepat pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil, anggota TNI bersama masyarakat melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang digelar di Nagari Abaisiat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Personel TNI melakukan pembangunan salah satu jembatan dan jalan di daerah tersebut, di mana jalan ini dulunya merupakan jalan yang sangat kecil untuk transportasi rakyat yang menghubungkan dari Nagari Abaisiat ke Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar. Kini, dengan adanya program TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-113, akses jalan tersebut telah dibuka dengan panjang 10 km dan lebar 11 meter. Dalam kunjungan kerjanya, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi bersama Danrem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Purmanto, melakukan peninjauan jalan dan pembangunan jembatan baru dengan menggunakan sepeda motor. Peninjauan ini pun turut didampingi oleh Bupati Darmasraya, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, bersama rombongan. Sebelum melakukan peninjauan jalan baru tersebut, dilakukan pula bakti sosial dan penanaman pohon. Kabupaten Darmasraya, kegiatan ini sebenarnya adalah program operasi bakti TNI, ya, merupakan program lintas sektoral antara TNI dengan instansi pemerintah, lembaga, departemen dan non departemen, termasuk dengan komponen masyarakat lainnya, dalam rangka membantu pemerintah daerah percepatan pembangunan di wilayah serta meningkatkan kemenangan TNI dan rakyat. Nah, untuk kegiatan yang di sini ini menghubungkan antara Nagari AB ke Nagari Bonjol, kurang lebih 10 km dengan jarak lebarnya 11 meter. Ini buka jalan, ada 3 jembatan tadi ya. Dan untuk pasukan yang terlibat khususnya TNI adalah 1 SSK, ada 210 orang. Kemudian ada Polri-nya juga, termasuk juga ada dari mahasiswa, ada komponen masyarakat lainnya. Ini melakukan sama-sama kita melaksanakan kegiatan manunggal. Kegiatan TMMD ke-113 ini bukan saja dalam membangun jalan dan jembatan. Anggota TNI juga melakukan perbaikan dan servis gedung pertemuan Nagari Abaisiat yang selama ini tidak difungsikan oleh masyarakat setempat. Pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa ini digelar mulai 11 Mei hingga 9 Juni mendatang. Dari Darmasraya, Sumatera Barat, Beni Roska, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kemenangan telah tiba bagi siapa yang ikut berperang melawan hawa nafsu,
selama menjalankan ibadah suci bulan Ramadan. Saya Bupati Simalungun, Radiapo Hasiholan Sidaga beserta keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya 1 Syawal 1443. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk membangun Simalungun menuju masyarakat yang sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas mahubatah garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kemenangan telah tiba. Bagi siapa yang ikut berperang melawan hawa nafsu selama menjalankan ibadah suci bulan Ramadan. Saya Bupati Simalungun, Radiapo Hasiholan Sidaga beserta keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya 1 Syawal 1443. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk membangun Simalungun menuju masyarakat yang sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas mahubatah garuda. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, guna mempererat jalinan silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Indo Global Training Center dengan International Business Association atau IBA menggelar halal bihalal bersama ratusan pekerja migran wanita Indonesia yang berada di negara Singapura. Indo Global Training Center bersama International Business Association atau IBA pada Minggu pagi menggelar halal bihalal bersama ratusan pekerja migran wanita Indonesia yang berada di Singapura. Acara halal bihalal ini berlangsung meriah dan penuh hangat, serta disambut baik dan antusias oleh para pekerja migran Indonesia atau PMI. Walaupun tak bisa mudik ke tanah air, mereka bisa bersilaturahmi antar sesama mengobati kerinduan kepada keluarga di kampung halamannya. Dalam kata sambutannya, penasihat Indo Global Training, Amai, mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Sansan selaku Ketua International Business Association yang berpartisipasi atas sponsor untuk mendukung serta menyukseskan acara halal bihalal bersama para PMI. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Tutu daripada KBRI beserta tim. Selamat datang juga kepada Ibu Sansan dari IBA. Ya, selamat datang juga para tamu undangan dan teman-teman pekerja migran semuanya. Ya, MEM sendiri itu punya bisnis juga yang namanya FEFME Agency. Jadi memang itu sudah jalankan agensi itu sudah 10 tahun di City Plaza. Oke. Anak-anak yang kalau free setiap minggu bisa datang di tempat kami. Tiap minggu itu kami membagi free makanan Indonesia tiap minggu. Kami membentuk kepedulian IBA kepada PMI yang di negara tersebut, yaitu di Singapura, karena PMI dan TKW yang di Singapura nggak bisa pulang untuk hari raya, jadi kita mengacarakan halal bihalal di Singapura untuk pada PMI atau TKW yang bisa
berkumpul bareng di Singapura untuk acara Hari Raya Idul Fitri di sini gitu. Dengan acara ini diharapkan menjadi momen kebahagiaan tersendiri bagi para PMI karena bisa bersilaturahmi dengan sesama setelah sekian lama tak berjumpa. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Yayasan Surya Kebenaran Internasional bersama Yayasan BUMN serta Nusantara for Jokowi lakukan kegiatan bakti sosial pada minggu lalu, berupa pemberian makanan tambahan untuk anak-anak dan ibu hamil serta kacamata baca lansia di Kota Medan. Kegiatan ini dilaksanakan di Komplek KPUM Marelan, Kota Medan. Masyarakat Kota Medan sangat antusias menyambut kegiatan yang diselenggarakan YSKI dan Yayasan BUMN yang dihadiri pembina YSKI R.E. Nainggolan, Jadi Pane, dan Toga Nainggolan, pengurus Nusantara for Jokowi, serta Koordinator Kemanusiaan YSKI Dr. Anita. Pemberian makanan tambahan merupakan salah satu komponen penting usaha perbaikan gizi keluarga dan program yang dirancang oleh pemerintah untuk menurunkan angka stunting di tengah pandemi. Masih banyak balita dan anak-anak yang mengalami kurang gizi, bahkan gizi buruk. Anak usia 0 hingga 13 tahun merupakan usia di mana seorang anak akan mengalami tumbuh kembang dan aktivitas yang pesat. Kebutuhan zat gizi akan meningkat. Pemberian makanan tambahan terdapat 500 paket untuk warga Kota Medan berupa paket susu, kacang hijau, vitamin, dan telur. Panitia pun memberikan 1.000 kacamata untuk lansia dan alat bantu dengar. Pembina YSKI R.E. Nainggolan mengatakan berterima kasih terhadap Yayasan BUMN yang telah memberikan paket makanan tambahan untuk anak dan ibu hamil. Diharapkan makanan tambahan ini bisa menurunkan angka stunting di Kota Medan. Kami dari Yayasan Surya Kebenaran Internasional bekerjasama dengan Yayasan BUMN yang dibina oleh Bapak Erick Thohir dan Yayasan Surya Kebenaran Internasional dibina oleh Bapak Bambang Yonan serta dari Nusantara untuk Jokowi. Kami hari ini menyampaikan kacamata baca, alat bantu dengar, susu, makanan-makanan untuk anak-anak tambahan, telur, dan berbagai bentuk makanan lain untuk anak-anak. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Forum Diakonia Dokter Sumatera Utara dan Yayasan Surya Kebenaran Internasional merayakan Paskah bersama ratusan penyandang disabilitas dan Persatuan Tunanetra Kristen Sumatera Utara pada Sabtu lalu. Acara ini turut dihadiri Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Profesor Yosonaha Lauli. Ratusan kaum disabilitas antusias berdatangan ke acara Paskah tersebut. Mereka datang dengan kursi roda, tongkat, bahkan dipapah pendamping karena tak bisa melihat. Mereka tidak lemah, bahkan mereka saling memotivasi bertegur sapa. Penyandang disabilitas menjadi prioritas dalam pelayanan Paskah kali ini, yang juga mendapat apresiasi dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Profesor Yosonaha Lauli. Acara ibadah Paskah dengan pengkhotbah Pendeta Bambang Jonan mengisahkan tokoh kemanusiaan dari India, Mahatma Gandhi sebagai pelayan Tuhan Yesus. Acara dihadiri pembina YSKI Dr. R.E. Nainggolan MM, Pendeta Bambang Jonan, Ketua Forum Diakonia Dokter Sumatera Utara, Dr. Horas Raja Guguk, John Aaron Numban Gaul, Jeffrey, Koordinator Tanoto Foundation, Koordinator Kemanusiaan YSKI, Dr. Gigi Anita, serta ratusan kaum disabilitas. Sangat bersukacita karena Paskah ini kami boleh bersama-sama dengan saudara kita yang mengalami disabilitas, penderita tunanetra dan tunarungu. Kami bersama-sama merasakan Paskah, arti kebangkitan, dan buat kami para dokter, kami melihat ada peluang ke depan untuk membagi berkat. Kita melihat bahwa bersama kaum disabilitas, dokter-dokter, harapan kami bahwa melalui Paskah ini ya, semangat kebersamaan, gotong royong, saling mendukung di antara kita bisa terus diwujudkan. Perasaan tidak terbatas kepada orang-orang yang seiman karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Selesai pelaksanaan perayaan Paskah, panitia memberikan paket Paskah 1.000 paket berupa beras, minyak goreng, tepung, gula, susu, masker, sendal, dan uang transport. Selanjutnya 200 buah tongkat bagi warga tunanetra dan 23 alat bantu dengar. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara melakukan perawatan terhadap aset pemerintah pusat yang terbengkalai di wilayah Batubara.
Hal ini dilakukan untuk mencegah kerusakan aset yang lebih parah. Bupati Batubara Zahir memimpin langsung gotong royong pembersihan gedung Balai Pengelola Sumber Daya Air di Kecamatan Air Putih Batubara. Aset milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini tampak kumuh karena tak terawat dan ditumbuhi tanaman liar. Dengan menurunkan alat berat dan puluhan petugas kebersihan, tanaman-tanaman liar tersebut pun dibongkar. Sebelumnya gedung Balai Pengelola Sumber Daya Air ini digunakan sebagai kantor proyek pembangunan Bendungan Bah Bolon. Namun setelah proyek selesai, gedung ini tak digunakan lagi. Bupati mengatakan perawatan ini dilakukan untuk mencegah kerusakan aset yang dapat menimbulkan kerugian negara. Zahir pun berencana akan mengajukan permohonan pinjam pakai ke pemerintah pusat agar aset yang terbengkalai tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Batubara. Hari ini kami bergotong royong. Sebenarnya ini sudah lama pengen kita bersihkan, tapi dilarang oleh penjaga di sini, namanya Pak Samsul. Nah ini hari ini kita mulai ya. Ini adalah tugas mulia bagi pemerintah Batubara menjaga aset negara, aset pusat yang juga harus dilestarikan. Kalau kita lihat di tempat ini, coba lihat di sana itu banyak gedung-gedung yang pohonnya sudah mau menimpa gedung yang tidak termanfaatkan. Nah ini nanti saya mohon kepada Kementerian PUPR dapat memberi izin ya kepada pemerintah Batubara agar bisa ini ditempati oleh karyawan atau tenaga-tenaga pegawai honor yang belum punya tempat tinggal. Kalau rumah tidak ditempati ini biasanya cepat hancur. Nah, sayang sekali uang negara yang tidak dimanfaatkan, mumpung memang Batubara belum memiliki gedung yang layak. Nah, sehingga aset-aset negara, aset pusat yang berada di Batubara, saya terpanggil untuk memelihara ini. Nah, tentu ini adalah tugas yang perlu didukung oleh masyarakat Batubara, oleh pemerintah pusat, bahwa tugas mulia ini adalah penyelamatan aset, dan aset ini adalah uang rakyat yang perlu kita selamatkan di Kabupaten Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kemenangan telah tiba bagi siapa yang ikut berperang melawan hawa nafsu selama menjalankan ibadah suci bulan Ramadan. Saya Bupati Simalungun, Radiapo Hasiholan Sidaga beserta keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya 1 Syawal 1443. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk membangun Simalungun menuju masyarakat yang sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas mahubatah garuda. Gebiar Milenial tahun 2022 kembali digelar oleh pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta peresmian Rumah Gambo Muba sebagai ajang wisata pusat kain batik terbesar di Musi Banyuasin. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan kembali menggelar Gebiar Milenial 2022. Gebiar Milenial ini dilakukan rutin setahun sekali melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Selain menggelar gebiar milenial, Pemda Musi Banyuasin juga meresmikan Rumah Gambo Muba yang dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Selain sebagai ajang wisata serta ikon Kabupaten Musi Banyuasin, Rumah Gambo Muba merupakan pusat batik daerah serta pusat budaya dan wisata pendidikan sebab batik Gambo Muba sudah terkenal hingga mancanegara. Jadi hari ini kita melakukan peresmian Rumah Gambo ini dalam rangka untuk menjadikan Gambo ini menjadi salah satu produk unggulan daerah. Menggairahkan, sekali lagi kembali rutin ya untuk memfasilitasi UMKM dan IKM untuk berpromosi, kemudian mendisplay produk-produk mereka. Kemudian yang kedua terkait dengan peresmian Rumah Gambo, memang ini Rumah Gambo ini kan peruntukannya satu sebagai ikon produk Kabupaten Muba. Kemudian yang kedua, Rumah Gambo ini menjadi tempat sarana edukasi bagi masyarakat Musi Banyuasin, juga para pelaku usaha UMKM untuk saling berdiskusi di sini. Kemudian juga menjadi salah satu tujuan wisata, khususnya wisata budaya dan wisata pendidikan. Selain untuk wisata daerah serta wisata pendidikan, Rumah Gambo Muba juga sebagai bentuk UMKM bagi warga Musi Banyuasin yang akan mengenalkan produk daerah di masing-masing kecamatan di wilayah Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. DPRD Kabupaten Tebo kembali menggelar rapat paripurna yang digelar dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Tebo tahun anggaran 2021. Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Mazlan, yang didampingi Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2, secara langsung membuka acara rapat paripurna yang digelar di Gedung Aula Utama Kantor DPRD pada Selasa 10 Mei 2022. Rapat paripurna tersebut juga dihadiri oleh Bupati Tebo Sukandar, Wakil Bupati Tebo Sahlan, unsur Forkopimda, para anggota Dewan, serta seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tebo. Wakil Ketua 1 DPRD Tebo, Aifandri Alba, selaku juru bicara 7 fraksi, menyampaikan bahwa dari semua fraksi merekomendasikan dan mengusulkan kepada Bupati dan seluruh kepala OPD agar selalu melayani kebutuhan masyarakat dalam segala bidang. Saya sebagai juru bicara yang menyampaikan 7 pandangan fraksi tersebut dapat menyimpulkan terkait apa yang disampaikan oleh teman-teman fraksi tadi. Jadi kami harapkan kepada OPD-OPD terkait yang disampaikan oleh panang-panang fraksi secara maksimal ke depannya bisa menindaklanjuti panang-panang fraksi tersebut. Sementara itu, Bupati Tebo Sukandar juga menyampaikan bahwa selama memimpin Kabupaten Tebo, dirinya mengakui masih banyak pembangunan yang belum diselesaikan akibat terfokus dalam penanganan COVID-19 serta keterbatasan masa jabatannya bersama Wakil Bupati yang akan berakhir pada tahun ini. Tadi juga saya jelaskan kenapa kita tidak maksimal atau belum maksimal dalam kerja di tahun 2021 kemarin, karena masih dihadapkan dengan fenomena wabah COVID, terutama Omikron. Jadi fokus penyelesaiannya, penanganannya masih masalah COVID, kemudian pencapaian vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3. Nah, inilah menyebabkan beberapa catatan tadi akan kami tindak lanjuti nanti oleh tim yang dipimpin oleh Bapak Sekda di Perubahan maupun Murni 2023. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Aksi 3 kawanan perampok bersenjata api yang menembak korbannya serta menggasak uang 200 juta rupiah serta emas di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan membuat korban alami trauma. Korban meminta agar para kawanan perampok segera ditangkap. Inilah kondisi Epran Wahyudi, korban penembakan yang dilakukan oleh 3 kawanan perampok yang menyatroni rumahnya dengan menggasak uang 200 juta rupiah serta perhiasan emas di kawasan Desa Letang, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kini kondisi korban pun sudah mulai berangsur membaik usai menjalani operasi selama 15 hari di RSUD Palembang. Namun saat ini korban masih mengalami trauma atas kejadian tersebut. 3 kawanan perampok juga selain menembak Epran Wahyudi juga menembak Saipul, keponakannya, di bagian lengan kiri. Yang tertembak itu selain abang siapa aja itu? Ada misan saya satu, Saipul namanya. Kenapanya itu bang? Kena tangan. Ditembak juga? Di pergelangan tangan ya. Nah, minta abang kepada para pelaku nih, kepada pihak kepolisian apa nih bang? Kepada pihak kepolisian, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, saya mohon segera ditindaklanjuti para pelaku.
harus segera ditangkap. Pelakunya ada berapa waktu itu, Bang? Pelaku itu ada 3. Mbak Senvi semua ya, Bang ya? Iya. Pemerintah desa dan warga berharap agar pelaku perampokan saudara Epar Wahyudi segera diproses dan ditangkap. Ini udah berapa lama, Pak? Belum ditangkap? 1 bulan. Lebih kurang 1 bulan. Berharap banget para pelaku ditangkap ya? Berharap banget, Pak. Sadis para pelaku menggunakan senjata api, Pak? Sadis, Pak. Saat ini korban tidak berani menempati rumahnya akibat takut para kawanan perampok akan kembali datang dan meminta aparat segera menangkap para pelaku. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Ratusan kelompok tani patok besi yang merupakan warga desa Aik Korsik, Kecamatan Aik Kuwo, Labuan Batu Utara, Selasa tadi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara dengan tuntutan agar HGU PT Merbaujaya Indah Raya dibatalkan. Ratusan warga desa Aik Korsik, Kecamatan Aik Kuwo, Labuan Batu Utara yang tergabung dalam kelompok tani patok besi, Selasa siang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Sumatera Utara di Jalan Bunga Raya, Medan Sunggal, Kota Medan. Dalam aksinya, ratusan massa aksi menuntut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencabut izin HGU PT Merbaujaya Indah Raya yang bergerak di perusahaan sawit. Dan kami anggap sesuai dengan data fakta yang ada kami terima, dari terbitnya hak guna usaha tersebut kami anggap sudah layak dibatalkan oleh PT UN Medan. Dalam hal ini tergugatnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuan Batu Utara. Namun yang menjadi objek saya belum baca persis, tapi masih ada objeknya. Entahkah dia sertifikatnya mungkin hak pakai, hak guna bangunan atau hak guna usaha, saya belum baca berkasnya ya. Karena memang berkasnya itu ke majelis ya. Saya kan hanya sebagai humas. Jadi memang pada hari ini dimulailah persidangan dengan pemeriksaan persiapan. Pihak Pengadilan Tata Usaha Negara pun akan mempelajari dan meminta kelengkapan berkas hingga sempurna sebelum akhirnya menyidangkan secara terbuka perkara tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvnews.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.